様は何者だ。通りすがりのデジモンテイマーだ。覚えとけ。セルゲージ。オープン。Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen komik. Menampilkan 5 judul baru, termasuk pemenang Digimon Manga Awards 2023 lalu dan Tenya Yabuno, creator V-Tamer dan Digimon Tamers, Dreamers. Tahun ini komiknya lumayan menarik perhatian saya juga sih guys. Ada Digimon Recollection oleh Wagel Kutsua. Ini ceritanya tentang Riko, seorang Digimon kolektor otaku yang bekerja sama dengan Agumon Savers. Wih, Agumon Savers guys. Kapan lagi kita ngeliat dia jadi MC lagi ya? Buat balikin semua Digimon yang muncul kembali ke wujud mainan. Ini kok rada-rada kayak Ultraman ya. Kalau Ultraman kan jadi Sparkdoll tuh. Nah terus Digivice-nya dia lengkap, jaket Omegamon juga ada. Nih di covernya bisa kalian lihat nih. Terus dia juga punya seorang kakak yang bernama Mayu gitu kan. Pokoknya dia punya, si kakaknya ini punya trauma hebat. Dan jadi inti ceritanya. Nah terus bagian akhirnya rame nih, referensi 2 movie sekaligus. Yang ini Revenge of Diabloomon sama Ultimate Power Activate Burst Mode ya teman-teman. Next, Digimon Paradox oleh Ayumu Minato. Ceritanya tentang anak SMA bernama Reiji yang bertemu Digimon. Bukan yang main Gunpla Battle ya, apalagi autor Kanokari. Waduh, saatnya menghujat Kanokari guys. Digimon perannya di sini sebagai senjata biologis dari masa depan. Dan ini pertarungan yang melampaui ruang dan waktu. Buset dah. Katanya dia juga ketemu gadis misterius bernama Eve. Dia ngaku dirinya itu AI. Kalau ditanya, jawabnya AI. Ngomongin apa? Nah ini bikin Reiji kebingungan di episode berikutnya. Dramanya nggak cuman itu. Bonding Reiji dan partnernya juga bakal diulas di komiknya. Lalu, Digimon Knuckles oleh Ichigo Soda. Cerita tentang Haruka, anak yang kehilangan bapaknya. Waduh, ini bapak cosplay Sasuke kali ya. Tiba-tiba ketemu Gankumon si Royal Knights yang tiba-tiba jadi bapak penggantinya. Waduh, iya emang figur bapak banget sih si Gankumon ini. Si bapak-bapak yang ngelatih Hekmon kan ya. Jadi penasaran. Yang diulaskan di sini ikatan antara manusia dan Digimon layaknya bapak dan anak ya. Ditambah insiden misterius yang melibatkan Digimon liar muncul dan orang-orang menghilang. Bapaknya Haruka punya hubungan dengan Gankumon ternyata guys. Dan kita bisa lihat Jesmon juga muncul di sini ya, jelas lah kalau ada Gankumon kemungkinan besar bakal ada Jesmon juga di situ. Kan Jesmon muridnya dia, ya kan? Nah, terus di sini ada lagi jam tangannya Haruka, peninggalan bapaknya juga jadi poin penting. Waduh, giliran ada Royal Knights dibahasnya penuh banget ya. Nah, ini sebenarnya untuk manga yang satu ini fiturnya menarik soalnya. Jamnya bisa transfer senjata Digimon dari Digital World. Dibuat bapaknya yang meneliti dunia itu. Jadi misalnya kayak si Haruka ini bisa manggil perisai Nightmon, mic-nya Etemon, dan Holy Rod-nya Archaeangemon. Ih keren sih guys. Manusia jadi bisa pakai senjata Digimon. Ini yang perlu kita lihat dalam bentuk anime nih guys. Bayangin summon tangan Omegamon di kedua lengan, terus bisa ganti bentuk jadi Alter S. Gaya tarungnya ala-ala Black Rock Shooter, wah gila sih. Apa lu ngatain tua-tua? Seralah, capek yang disebut tua. Mentang-mentang tahu BRS ya. Nah kan pakai tangan Omegamon tuh, sekalian all diot aja tuh dipakai manusia. Waduh, bahaya kalau di tangan yang salah jamnya ya. Udah kayak Omnitrix-nya si Ben 10. Lalu oleh Tenya Yabuno Sensei, ini ada judulnya Mini Digimon The Story of the Royal Knights. Cerita komedi tentang Wanyamon dan Digimon imut lainnya bersama para Royal Knights. Terus ini joke-nya, waduh ada Bitcoin disebut uang jajan guys, ngeri nggak tuh? Bocil kripto menangis ngeliat ini. Gemes juga lihat Royal Knights jadi imut-imut gini, kayak SD Gundam. Tapi mereka jadi dikerjain mulu sama Digimon bayi-bayi. Terus ini lanjutan dari sequel Digimon Seekers juga ada ya, yang sebelumnya
Ini kan yang sebelumnya part satunya, nah ini part setelahnya gitu. Yang covernya ada Suyulin si Polwan. Nah sekarang ini covernya beda lagi. Ini entah bakal ngarah kemana lagi ceritanya ya. Sayangnya aku nggak ngikutin part sebelumnya, jadi aku nggak bakal ngomongin lebih lanjut. Yang jelas ini tentang Eiji dan Lugamon setelah novelnya tamat. Kesimpulannya, tiap komik ini menggambarkan Digimon dengan variatif ya. Dan semuanya juga punya daya tarik yang beragam. Terus ini cover tiap volumenya, 1 dari Recollection, 2 dari Paradox, 3 dari Knuckles, dan terakhir semuanya disatuin. Oh wow, selera desain yang bagus buat nampilin semuanya dalam satu cover. Ada satu lagi judul yang menang kontes, yaitu Digimon Get Back oleh Ayumu Aoki. Dan bakal ditampilin di final volume. One shotnya tentang Digivice. Oh ini maksudnya kalau kamu mendadak jadi anak terpilih dan kamu membuat keputusan antara terima dan selamatin dunia atau nolaknya dan jadi orang biasa. Nah si MC manga ini nolak. Pas dewasa dia terngiang terus sama pilihannya itu. Mereka yang jadi anak terpilih kan gak balik-balik tuh. Dan keempatnya udah resmi dianggap hilang dong. Woi baru awal udah kayak gini gelap cuy. Dia jadi ngerasa bertanggung jawab buat semuanya. Sampai dihantuin bayangan bocilnya. Aduh, psikologinya udah kena ini. Dan tiba-tiba ketemu salah satu bocil terpilih yang balik tanpa menua bersama Elecmon partnernya. Dan ternyata mereka kembali setelah kalah. Digital World hampir ketelan kabut hitam dan anak-anak ini dipilih untuk menyelamatkannya. Bahkan mereka udah minta petunjuk sama Jutoshi ya teman-teman, sama Ten Warriors. Nah ya pas mau naruh Dijiki di altar biar bisa ngilangin kabut kan mereka butuh 5 anak. Tapi si MC ini nggak ikut jadinya nggak bisa kebuka. Oke, kelar sampai sini. Rasa bersalahnya nyiksa dia banget sih guys. Buat overall ini menarik ya. Lanjutannya nggak tahu bakal gimana. Oh my god, beautiful, amazing. Langsung aja ke bagian berikutnya. Kita ngobrol lagi sama dua makhluk ini. Dan disusul live concertnya ya teman-teman. Mau dengerin bareng kalian, tapi nanti copyright aja. Lagunya cuma 3 di sini, diawalin sama lagu Sejuta Umat, The Biggest Dreamer ya teman-teman. Kali ini yang bawain itu mewakili almarhum Wada Koji ya. Dia adalah Jonuchi. Maksudnya Hiroki Takahashi teman-teman. Seiyunya Imon dan Belzebumon. Yang kabarnya kemarin mau jadi seiyu juga tuh di Zenless Zone Zero. Terus target Akai Shogeki dibawain sama Chika Sakamoto aka si Agumon dan Shotman ya. Ini berdua udah mewakili almarhum Wada Koji dan ya oke lah. Menurut saya fine-fine aja, cocok kok. Terus Braveheart Ori oleh Miyazaki Ayumi sendiri. Menariknya dikasih scene dari masing-masing anime ya. Ini kayaknya nanti masukan nih, Butterfly gak dimasukin guys. Aduh, antara orang-orang udah bosan sama Butterfly atau Butterfly biarin ya udah gitu aja soalnya masterpiece. Ya kita bebas untuk berspekulasi lah. Dan The Biggest Dreamer-nya menurut saya menarik di sini teman-teman. Soalnya sekalian ngasih quote-nya Belzebumon Blast Mode pas debut. Oke ini menarik banget ya teman-teman. Jadi perannya dia sebagai Belzebumon dan Imon tuh dia masih terkenang-kenang gitu. Keren. Oke, kita lanjut lagi segmen berikutnya setelah ini.